disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yakni Bapak Fajrul Rahman Jurdi, SHMH, pakar hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin. Dengan ini saya persilahkan, Kak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin udah kayaknya lagi di mobil, di jalan udah Ferry, tapi menyempatkan diri untuk bergabung sama kita. Sehat ya, udah? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Fajrul. Halo, udah Ferry sehat? Sehat, alhamdulillah Mas Fajrul. Siap. Gagah sekali Baik. gedung di belakang itu. Siap udah. Izin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa catatan terkait dengan putusan hakim terhadap kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Tentu ini mengagetkan banyak pihak sebenarnya karena lompatannya jauh sekali. Jadi ini lompat galah atau lompat jarak jauh kita tidak tahu. Yang jelas ini di luar dari koridor lompatan majelis hakim. Kita tidak tahu apa pertimbangan majelis hakim sehingga terlalu jauh lompatan itu. Sambil bercanda, baru-baru ada guru besar Fakultas Hukum Unhas di diskusi di kantin. Ada satu aliran dalam penafsiran ini yang disebut dengan aliran hukum ekonomi. Jadi kata si guru besar itu, saya tidak perlu sebut nama, aliran hukum ekonomi yang dia maksud adalah putusan hakim ditentukan oleh isi kantongnya. Jadi putusan ini diterima, kata si guru besar itu adalah karena ditentukan oleh isi kantong majelis. Tapi ini sambil bercanda saja sebenarnya, bukan diskusi serius. Bapak Ibu sekalian, saya yang pertama sekali adalah hakim ini adalah manusia, karena itu dia punya sisi subjektivitas. Subjektivitas hakim ini rumit karena ada dua sisi yang harus dilihat dari sisi subjektif ini. Yang pertama adalah sisi internalnya si subjek dan sisi eksternalnya. Dari sisi eksternal, tentu hakim dipengaruhi oleh horizon, oleh cakrawala yang maha luas. Horizon ini bisa dari faktor politik, bisa dari faktor ekonomi, bisa dari faktor kebudayaan, juga mungkin bisa saja dari faktor sarapan paginya dan uang mandinya si hakim. Bisa jadi ini faktor atau sisi eksternalnya. Tetapi selain sisi eksternal yang dipengaruhi oleh cakrawala yang luas itu, ada sisi internal. Sisi internal ini dipengaruhi oleh dua mekanisme atau dua elemen. Yang pertama apa yang disebut dengan erklaren, apa yang disebut dengan pengetahuan. Ini hakim mengetahui atau tidak. Kalau cuma sekedar mengetahui, tapi ada tahap tingkatan kedua yang harus dimiliki oleh hakim yang disebut dengan verstehen atau memahami. Jadi dari mengetahui ke memahami itu hakim harus punya di antara jembatan, di antara dia harus punya cara berpikir dan seterusnya. Kalau cuma dia hanya tahu saja hukum tapi tidak memahami hukum, dia hanya tahu saja undang-undang tapi tidak sampai memahami undang-undang, dia hanya tahu saja kasus tapi tidak memahami bagaimana ruhnya kasus, bisa jadi putusannya akan melenceng dari apa yang kita sebut dengan justice or injustice, dari ini adil atau tidak adil, itu kita tidak bisa meraba-raba. Yang lain dari putusan hakim, Bapak Ibu sekalian, adalah yang paling berpengaruh adalah peta jalan pikiran hakim. Itu penting sekali, dan apa metode tafsir yang dia gunakan ketika dia menjatuhkan putusan. Metode penafsiran hakim terhadap satu kasus, Bapak Ibu sekalian, atau kasus yang sedang dihadapi, itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keberpihakan putusan. Semua jenis putusan itu bisa saja benar tergantung dari cara dia mendekati dan bagaimana cara dia menafsirkan. Bapak Ibu sekalian, tetapi yang paling utama dari itu semua adalah ada yang di dalam diri hakim ada disebut dengan kalam hakim.
Di dalam tubuh hakim itu ada yang disebut dengan iman hakim. Apa itu iman hakim? Iman hakim itu adalah keyakinan hakim terhadap persoalan tertentu dan undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang posisi keyakinan hakim itu menjadi jantung bagi putusan hakim. Jika iman hakim terhadap satu soal itu ragu-ragu. Jadi pertanyaan penting itu adalah iman kalau dalam bahasa agama ia transendental. Tapi iman dalam bahasa di luar agama bisa saja dia tidak transenden. Dia bisa saja imanen, tidak transenden. Jika dalam bahasa agama iman atau keyakinan hakim ini dibawa dalam kasus tertentu, maka putusannya mungkin ijtihadnya kalau benar mungkin pahalanya pahalanya 2, kalau salah mungkin 1. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang kita persoalkan? Tentu kita semua terkejut bahwa putusan ini, vonis ini ajaib, dan karena keajaiban itulah membuat orang serepublik ini ribut gitu. Karena kalau tidak ajaib tentu orang tidak ribut, tetapi karena putusan ini dianggap sebagai putusan ajaib maka semua orang ribut. Kenapa ajaib, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin memberi beberapa catatan yang mungkin juga mengulang apa yang disampaikan oleh Uda Ferry tadi. Untuk melihat kompatibilitas antara nalar hakim dengan norma peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kadang-kadang kita menganggap bahwa putusan itu tergantung iman hakim. Sama dengan kasus putusan Eliezer yang jelas sekali. Eliezer itu adalah pembunuh utama di dalam kasus pembunuhan terhadap kasus Verdi Sambo and the Gang. Hakim tidak melihat, hakim tidak mempertimbangkan dia berani membunuh temannya, tapi hakim justru mengadili perilakunya di pengadilan. Padahal pengadilan pidana itu semestinya melihat kejadian apa yang terjadi pada saat kasus itu, pada saat pembunuhan itu terjadi. Ada temannya yang menolak membunuh, tetapi ada temannya yang berani membunuh. Yang menolak membunuh diadili lebih tinggi, yang berani membunuh diadili lebih rendah. Ini kan luar biasa itu. Nah, hakim tidak melihat pada saat pembunuhan, hakim malah melihat kejadian pada saat persidangan. Ini kita kadang-kadang melihat ini sebagai, ini apaan sih putusannya? Karena ternyata hakim di bawah tekanan publik, hakim tidak mau tercoreng namanya, dia seharusnya mengadili apa yang terjadi di arena. Nah, kita coba melihat ini sebagai satu bagian mungkin dari cara hakim mendekati satu kasus. Terus sekalian, problem terbesar yang tadi sudah disampaikan oleh Uda Ferry, problem terbesar dari putusan ini adalah soal kompetensi atau kewenangan pengadilan. Kompetensi mengadili satu perkara oleh pengadilan, kita tahu secara teoritis itu ada 2, yakni kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Pada kompetensi relatif, kita tahu bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Jadi ada wilayah hukum tertentu yang terkait dengan pengadilan, jadi hanya boleh diadili di situ. Tetapi yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan objeknya, berdasarkan materi dan pokok sengketa yang dipersoalkan. Nah, di dalam perkara ini, Bapak-Ibu sekalian, ini terkait dengan kompetensi absolut pengadilan. Jadi, sengketa proses pemilu, kalau kita lihat, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan mekanismenya ada, diselesaikan di Bawaslu. Putusan Bawaslu itu kan ada 2 jenis sebenarnya. Ada putusan yang final and binding, ada putusan yang jika tidak setuju, maka dapat digugat di PT UN. Karena dianggap bahwa putusan itu berbentuk katun, surat keputusan. Karena dia berbentuk katun, maka diadili di pengadilan tun. Kedua cara ini sudah dilakukan oleh Partai Prima, dan kedua cara ini pun ditolak gugatannya. Bapak-Ibu sekalian, atas dasar itu menurut saya, tidak ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh seharusnya jika kita membaca kembali
formula kompetensi peradilan di dalam mengadili kasus ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi Uda Ferry sudah menyampaikan, perkara ini dibawa oleh Prima ke apa yang disebut dengan onrehmatik dat, yang artinya perbuatan hukum yang dikonstruksi ke dalam kamar perdata. Tapi jika melihat kedudukan KPU sebagai badan atau penyelenggara pemilu, KPU itu dibentuk lembaga pemerintahan, kira-kira begitu, maka yang tepat perkara ini adalah bukan onrehmatik dat, tetapi harusnya adalah onrehmatik overheads dat. Maksudnya adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Karena jelas KPU ini badan atau pejabat pemerintah. Maka onrehmatik overheads dat inilah, perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah inilah yang tepat sebenarnya dikenakan terhadap kasus ini. Kalau mau dibawa ke sana. Tetapi kan tidak ke kamar perdata kalau begitu. Kalau begitu kemana? Kalau begitu, kalau merujuk ke Perma nomor 2 tahun 2019, yang mengatur tentang bagaimana tata cara penyelesaian sengketa onrehmatik overheads dat, jelas penyelesaiannya ada di kamar peradilan tun, tidak lari ke perdata. Nah, sehingga ketika kasus ini diseret ke kamar peradilan perdata, ini jelas adalah penyesatan terhadap ketentuan normatif dan peraturan mahkamah. Makanya saya curiga, kok berani majelis hakim melawan Perma? Apa ini pembiaran ataukah memang karena patut diduga? Karena ketika heboh ini, juru bicara MA tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa ini ada upaya hukum. Bukan di situ persoalannya, bukan soal upaya hukumnya. Persoalannya adalah keberanian majelis hakim mengambil perkara ini dan jelas-jelas itu bukan kompetensinya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, amar putusan ini cukup mengagetkan, cukup membingungkan, dan tentu saya gemas mendengarnya, menggemaskan sekali. Karena begini, konstruksi berpikir majelis itu bagi saya mengadili perkara ini dalam perkara perdata yang prinsip putusannya seharusnya adalah memutuskan kerugian partai prima harus diganti atau harus dibayarkan secara perdata oleh pihak yang kalah. Artinya yang terdampak putusan hanyalah KPU atau badan lain. Tetapi ini kita lihat tadi Uda Ferry sampaikan, putusan ini bersifat erga omnes, menimpa semua partai yang berlaku. Ada 24 partai. Bayangkan yang berperkara secara perdata adalah Prima dan KPU, putusannya juga menimpa 24 partai lain. Ini kan aneh bin ajaib. Dan itu tidak dikenal dalam konstruksi hukum pengadilan perdata. Dia pergi memutus hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Sama dengan ada perceraian, ada pembagian harta gonogini, majelis hakim memutuskan harta si X dan tetangga sebelah juga dibagi bersama. Ini kan luar biasa ini kalau konstruksi berpikirnya begitu. Jadi gara-gara putusan ini harta tetangga pun itu harus dibagi bersama. Padahal tidak demikian seharusnya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Lalu yang keempat adalah ini putusan menjadi tendensius, kelihatan sekali tendensius dan problematiknya ketika majelis menyuruh untuk menunda tahapan pemilu, menghentikan tahapan pemilu. Menunda atau menghentikan tahapan pemilu jelas bukan kewenangan peradilan perdata. Bahkan di semua undang-undang, tadi Uda Ferry sudah sampaikan, tidak ada norma tentang penundaan tahapan pemilu. Yang ada, tadi sudah disampaikan, adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan diatur di pasal 431 ayat 1 dan 432 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dan kedua istilah ini disertai dengan prasyarat yang kuat di dalam undang-undang ini, harus ada dulu kerusuhan, harus ada dulu gangguan keamanan,
ada dulu bencana atau gangguan lain yang mengakibatkan sebahagian tahapan penyelenggara pemilu tidak dapat dilaksanakan. Silang sengketa Prima dan KPU bukan bagian dari peristiwa yang diperasalkan di pasal 431 dan 432 Undang-Undang 7 tahun 2017. Tetapi kenapa konstruksi berpikir majelis hakim ke sana? Ini penting, karena itu saya menganggap putusan ini sesat dan menyesatkan, majelis hakim juga tersesat terlalu jauh. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, putusan itu harus dilaksanakan serta-merta. Itu amarnya. Ini merupakan amar putusan dan kita patut mencurigai karena majelis hendak memaksakan agar putusan harus segera dilaksanakan, padahal dia tahu ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Upaya hukum itu banding, upaya hukum itu kasasi. Dan kenapa dia harus serta-merta eksekusi putusan itu? Ini seolah-olah ada settingan bahwa pemilu harus dihentikan dulu. Ini luar biasa. Yang keenam tadi yang disampaikan oleh Dr. adalah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat 1, bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar soal masa jabatan Presiden, dan ini tidak boleh putusan hakim bertentangan dengan konstitusi. Ini berlawanan dengan apa yang diatur di dalam konstitusi. Sehingga secara umum saya ingin mengatakan, yang lain lagi, yang lain juga adalah putusan ini Bapak Ibu sekalian menyasar PKPU soal verifikasi, tahap verifikasi, tetapi tidak menyasar PKPU nomor 3 tahun 2002 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Jadi itu tidak menyasar, dia hanya menyasar soal soal verifikasi partai, tahapan verifikasi partai politik, penetapan peserta pemilu. Dia hanya menyasar di sana, tidak menyasar soal jadwal. Karena itu jadwal pemilu tetap jalan karena putusan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan jadwal pemilu. Ini pengadilan perdata, hubungannya adalah hubungan keperdataan, cuma hanya hakimnya bikin lelucon, keputusan ini kemudian dianggap atau disuruh berlaku erga omnes. Biar orang goblok yang masuk fakultas hukum tahu bahwa ini sebenarnya putusan yang bermasalah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak